Hai Sobat Musik, balik lagi di Music Generation where music matters. Kali ini barengan sama Alfi Davifah ya, selama 30 menit ke depan, dan tentu kita hari ini bakal mengulik lebih dalam soal musisi-musisi dari lokal pastinya. Dan kali ini ya Sobat Musik, tentu kamu kayaknya udah gak asing lagi ya. Di depan Alfi sekarang udah ada Kak Hal Music. Halo. Halo. Seneng banget ya Sobat Musik Alfi bisa ketemu sama Kak Hal, soalnya kalau Alfi yang tahu ya lagunya itu viral banget dan memang bagus-bagus gitu. Dan tapi kali ini Sobat Musik, Alfi mau ngobrol lebih dalam sama Kak Hal nih. Kak, apa kabarnya sih hari ini? Kabarnya mudah-mudahan baik. Kok mudah-mudahan baik ya? Kenapa mudah-mudahan baik sih Kak? Karena orang-orang kan lagi pada musimnya sakit dan aku sehat, mudah-mudahan aku sehat selalu gitu. Amin, dan mudah-mudahan juga Sobat Musik di rumah yang lagi nonton sekarang mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat. Amin. Kak, udah pertama kali ke Malang atau memang udah banyak atau memang asalnya dari Malang nih Kak? Aku aslinya itu lahir dan besar di Bandung. Kemudian ketika kuliah aku di Malang, maka itu aku punya pengalaman yang cukup lama di kota Malang gitu. Tapi kuliah di Malang gitu ya, berarti Iya, banyak betul. banget pengalamannya di Malang gitu. Mudah-mudahan, iya kayaknya 13 tahun lama atau enggak? Lama sih Kak, 13 luar biasa, tahun. 13 tahun mungkin udah kayak setara kita 6 tahun SD nggak sih? Iya betul. Oke. Wajib belajar. Bener, wajib belajar. Tapi ya Kak ya, udah mulai bermusik dari kapan nih? Yang paling aku ingat itu sebelum aku lulus kuliah gitu. Jadi ketika itu aku tuh kan sering nulis puisi tuh. Iya. Nah waktu ketika kuliah aku sering nulis puisi dan entah kenapa itu dalam kepalaku ada melodinya. Di situ aku mulai aku rekam pakai handphone gitu, pakai perekam handphone, dan kemudian setelah itu aku coba belajar DAW, otodidak, dan lagu pertama yang aku buat itu dikutuk untuk didengar banyak orang, yaitu L. Wah, luar biasa. Yang kemarin itu sampai jutaan viewers gak sih Kak? Ya, alhamdulillah sudah hampir 200 juta stream. Luar biasa, keren banget nih Sobat Musik, KL, ya ampun. Dan memang itu semua lagunya ditulis sendiri setelah kuliah, lulus kuliah berarti ya? Sebelum kuliah. Oh, sebelum Ya, kuliah. untuk lagu L sendiri itu ditulis sebelum kuliah, kemudian dirilis ketika hampir mau lulus. Dan kayaknya seluruh laguku sekarang aku yang nulis. Tapi kalau kita lihat itu kan L, huruf doang gitu ya kayak. Kenapa sih namanya itu cuman huruf doang gitu? Di media manapun aku bilang aku nggak mau buka kenapa lagunya L gitu. Berarti memang ya udah leave it like it be gitu Iya, ya. betul. Jadi teman-teman yang mau menerjemahkan L itu Lara, L itu Love mungkin ya. mungkin ya itu bebas. Bebas berarti. Saja, cuma dari aku pribadi aku tidak akan membuka asal muasal kenapa lagunya L gitu. Oke, berarti ciri khas dari seorang Hal gitu ya, memberikan kesan yang misterius kepada penggemarnya. Mungkin bisa bilang kayak gitu nggak sih Kak? Aku pribadi nggak ada defense. niatan gitu sih. Cuma alhamdulillahnya yang aku inginkan terjadi, yaitu orang lebih kenal karyaku daripada sosoknya diriku. Gitu. Betul benar, luar biasa, keren. Nah, tapi semua lagu sampai sejauh ini Kak Hal, oh ya sebelumnya sudah berkarir berapa tahun nih Kak di dunia musik? Kalau untuk dunia musik sendiri yang kayak industri itu mungkin sekitar tahun kemarin aku baru sign kontrak. Sebelumnya itu aku tidak menganggap aku berkarir dalam bermusik, aku cuma berkarya aja gitu. Mulai dari tahun kemarin baru aku menggeluti industri musik secara total begitu. Berarti udah berapa tahun? Kira-kira 2 tahun kurang mungkin 2 baru. tahun kurang, luar biasa. Tapi sudah karya-karyanya memang benar-benar didengar oleh banyak Nah, orang itu. ya kayak waktu Iya. aku lihat platform di YouTube itu dari single-singlenya Kal itu penontonnya nggak main-main loh ya Sobat Musik, memang banyak banget. Nah tapi dari semua lagu yang Kak Hal
karya dari Kak Hal sendiri itu lagunya ditulis sendiri atau memang ada nggak yang based on true story dari pengalaman Kak Hal sendiri? Based on true story tentunya ada, dan lagunya aku tulis sendiri memang. Ya gitu. Tapi ada juga beberapa pengalaman orang lain yang memang aku terjemahkan ke dalam sebuah lagu. Gitu. Berarti kayak kalau orang ada cerita gitu bisa jadi rilisan lagu gitu. Dan kalau boleh tahu itu lagu apa Kak? Yang mana tuh? Yang mungkin dari based on pengalaman orang. Kalau pengalaman orang, lagunya Delusi itu pengalaman orang lain. Kemudian juga ada laguku Manipulatif juga itu pengalamannya orang lain. Gitu. Delusi itu aku, jadi dulu aku punya teman. Temanku itu tuh punya satu penyakit mental yang bernama skizofrenia. Jadi orang skizofrenia itu nggak bisa membedakan antara kenyataannya dan khayalannya, nggak bisa membedakan antara imajinasinya dan realitanya. Dan aku pikir lucu juga ya kalau semisal temanku ini punya pasangan khayalan yang dia buat sendiri. Dan itulah inspirasiku untuk nulis lagu Delusi. Luar biasa. Gitu. Berarti nggak cuma lagu yang berkaitan dengan mesra-mesra, romantis-romantis gitu ya Kak ya. Dan mungkin karena kalau kita tahu sekarang ini banyak sekali hal-hal terkecil itu bisa jadi musik dan menjadi karya ya Kak ya. Iya, betul. Ya, dan lagu kalau dari based on pengalamannya Kak Hal sendiri itu apa aja? Aku nggak mau jawab. Mungkin biar dari Sobat Musik sendiri ya yang mencari tahu apa aja sih lagu dari Kak Hal ini, dan mungkin pastinya lagu enak-enak banget. Dan tentunya Sobat Musik, kamu bakal ngobrol lagi barengan sama Alfi dan juga Kak Hal tentunya cuma di Music Generation where music matters. Hai Sobat Musik, balik lagi di Music Generation where music matters. Balik lagi barengan sama Alfi Daviva dan ada Kak Hal di sini. Masih barengan sama Kak Hal dan Alfi ya Sobat Musik. Dan tadi kan kita sudah mengulik ya soal kepribadiannya Kak Hal sendiri dan juga karirnya dalam bermusik. Dan Alfi ingin sedikit mengingatkan lagi, bukan mengingatkan ya, tapi lebih mengulik sedikit lagi soal lagu L yang meninggalkan rasa penasaran dan juga rasa bertanya-tanya dari Sobat Musik dan juga pendengar setia dari Kak Hal ini. Tapi aku pengen tahu sih Kak, tadi kan kita sudah mengulik gimana lagu L ini, lagu first songnya dari Kak Hal ya? Iya betul. Iya, dan background dari Kak Hal sendiri buat bikin lagu ini gimana sih Kak? Jadi aku pikir banyak orang yang suka sama orang lain, tapi orang lain itu adalah suka sama orang lain lagi gitu loh. Dan itu kayaknya banyak banget ketika aku misalnya ngadain live perform, people sing along gitu loh, dan kayaknya banyak banget deh yang kayak gitu. Dan aku merasa gimana ya cara aku membungkus hal ini supaya menarik. Akhirnya aku ceritakan gimana ya kalau semisal yang di highlightnya punggung. Jadi ada orang ngelihat punggung orang lain itu lihat punggung orang lain lagi gitu loh. Makanya aku dapat nemu ide gimana ya kalau misalnya yang dilihat itu adalah sisi belakangnya dia gitu. Bukan dan dia nunggu buat suatu momen di mana seseorang yang dia sukai itu bisa menoleh ke belakang dan memeluknya lagi gitu loh, memeluk seseorang yang dicintainya gitu. Deep ya, deep sekali loh jujur. Aku ternyata dengerin lagu ini cuma dengerin kayak oh lagunya bagus ya tentang mungkin rasa cinta kita ke seseorang gitu. Tapi ternyata it's an honor for me bisa ngobrol langsung sama penyanyinya di sini nih Sobat Musik soal lagunya sendiri gitu kan. Tapi itu kan soal dari POV dari Kak Hal gitu kan tentang punggungnya,
terus gimana kita melihat belakang ya gitu ya. Betul. Tapi gimana sih Kak journey dari Kak Hal nulis lagu ini, bagaimana lagu ini dibuat gitu? Lagu ini itu ditulis tahun 2018 dan produksiannya kalau menurutku jelek sekali. Jadi kita produksi benar-benar kayak cuma satu kamar kos gitu, kemudian rekaman pakai mix seadanya, pakai interface audio seadanya. Makanya kalau menurutku pribadi itu tuh lagu L ini tuh lagu jelek gitu karena produksinya jelek gitu. Cuma alhamdulillahnya didengar sama banyak orang gitu. Dan dari aku sendiri secara kepenulisan kemudian secara produksi, jujur aku kurang suka lagu ini, tapi entah kenapa Tuhan itu menganugerahkan bahwasanya lagu ini harus didengar banyak orang gitu. Tapi merespon dari pernyataan Kak Hal yang pertama, kalau Kak Hal itu nggak suka lagu ini, tapi pernah nggak? Tapi ya memang entah kenapa memang hukum alam dan juga hukum TikTok gitu ya. Kalau sekarang yang namanya viral, sesuatu yang kita nggak niat itu malah viral dan menurut orang itu bagus gitu loh. Iya betul. Dan gimana Kak? Iya kalau sebetulnya aku join sama satu company. Nah akhirnya baru tahun kemarin aku join sama satu company dan company ini itu ngelihat aku sebagai anomali aneh karena lagu ini tuh entah kenapa viralnya. Biasanya kan misalnya sebuah lagu rilis itu ada campaignnya, ada promosinya. Benar. Selama lagu ini dirilis di SoundCloud atau di YouTube, aku benar-benar tidak mempromosikan secara masif lagu ini dan tiba-tiba aja lagu ini tuh didengar banyak orang. Iya betul. Luar biasa sekali, tepuk tangan buat Kak Hal nih Sobat Musik. Dan juga ya mungkin kali ini kita bakal mengulik lagi soal single terbarunya dari Kak Hal sendiri. Dan jangan kemana-mana, tetap di Music Generation where music matters. Halo teman-teman UB TV semua. Teman-teman pasti pernah dengar lagu ini, entah itu di kafe, entah kamu bertemu itu di radio, atau mungkin playlist lagumu yang didorong oleh semesta sampai ke lagu ini berjodoh denganmu. Teruntuk teman-teman yang melihat tayangan ini, teruntuk teman-teman yang mendengarkan lagu ini, jika teman-teman sedang bertahan dalam perasaan terluka, bertahanlah karena lagu ini akan setia menemani dirimu. Dan semoga luka dari teman-teman ini akan sembuh dengan sendirinya setelah berkali-kali mendengar lagu ini. Selalu aku lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung pria lain, menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan memelukku seerat-eratnya. Sungguh tak terasa sudah 7 tahun rotasi waktu hidupku. Binar mata yang membiru, hari-hari yang lesu, aku menunggu kamu. Selalu aku lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung pria lain, menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan
Coba untuk menghapusmu, naifku hanya jelaga. Dirindu pada siapa, ku masih merasakannya. Kamu masih penyebabnya. Selalu aku lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung pria lain. Menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan memelukku seerat-eratnya. Selalu aku lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung pria lain. Menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan memelukku seerat-eratnya. Mencoba berdamai dengan diriku, tapi kau selalu tahu itu. Bagaimana mungkin ketika kau masih jadi satu-satunya alasanku menunggu di lini waktuku. Sungguh tak terasa sudah 7 tahun habiskan masa mudaku hanya untuk membuatmu terkesan kepadaku. Begitu badutnya aku. Balik lagi di Music Generation where music matters. Tentu masih barengan sama Alfi Daviva dan juga Kak Hal di sini ya, Sobat Musik. Dan tadi Alfi sempat singgung soal rilisan lagu terbaru dari Kak Hal sendiri, yaitu soal satu kota kita tercinta, yaitu Malang ya Kak ya. Kalau Alfi denger gitu kan, tadi Alfi sempat dengar lagu Malang ini terkesan kayak homey, sederhana. Tapi buat anak rantau kayak Alfi gitu kan, itu rasanya kayak dekat banget, kayak ngerasa Malang ini rumah sendiri gitu. Kok bisa sih Kak kepikiran nulis lagu Malang gitu? Ya, 13 tahun lama nggak sih? Lama banget. 13 tahun aku ada di Malang dan kemudian ada pengalaman-pengalamanku yang menumpuk di kota ini, di kota Malang ini, dan kemudian aku ngerasa bahwasanya dari lamunanku tuh kayak ngerasa kenapa ya kota yang diromantisasi selalu Jogja lagi, selalu Bandung lagi gitu. Dan aku pribadi ngerasa bahwasanya it's honor for me to
membuatkan lagu untuk satu kota ini, lagu yang sederhana tapi juga hangat dan bisa nyantol di orang-orang yang tinggal di Malang atau punya kenangan di kota Malang. Begitu. Thank you sih Kak, karena kita kan kalau benar kata Kak Hal tadi, kalau yang diromantisasi itu Jogja lagi, Bandung lagi, ya memang itu suatu kota yang memang romantis sekali gitu. Tapi ada juga kota-kota lain di Indonesia yang memang cantik gitu kan, yang memang auranya itu enak banget gitu. Jadi luar biasa ya buat anak rantau, mungkin kamu langsung aja dengerin lagu Malang gitu. Tapi sebelum itu Alfi penasaran juga nih Kak soal Malang dan juga Kak Hal sendiri, apakah ada kenangan-kenangan di Malang yang bikin Kak Hal kayak aduh ini tuh Malang dan aku ya. Buat disclaimer, aku tidak mendiskreditkan kota-kota lain ya. Maksudnya kota-kota lain tuh tetap hebat, tetap romantis. Benar. Cuma aku merasa sebagai pribadi itu kota Malang punya kedekatan emosional dengan diriku sendiri. Dan aku ngerasa di lagu Malang ini itu beberapa pengalamanku asli itu aku campurkan dengan yang bukan buatan ya, apa ya? Ngarang. Jadi ada beberapa di liriknya itu tidak pernah terjadi, tapi aku yakin bahwasanya ketika lirik ini aku tulis, gimana caranya orang-orang yang punya kedekatan sama Malang itu relate dengan lagunya. Begitu. Kalau dari aku pribadi, tentu ada pengalaman emosionalku yang aku tambahkan di sana sebagai bumbu. Juga ada hal-hal lain yang hiperbolis mungkin, tapi tetap sederhana untuk lagu ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Gitu. Ya, jujur Alfi setuju banget sama Kak Hal ya, karena kalau dengerin lagu ini rasanya kayak memiliki Malang banget gitu, kayak rasanya aduh terima kasih aku sudah lahir di Malang gitu kan, atau walaupun bukan orang Malang juga dengerin lagu ini rasanya kayak aduh Malang kayak punya aku sendiri gitu. Tapi ya Kak Hal ya, kita udah ngobrol banyak banget soal Kak Hal dan juga lagu-lagunya Kak Hal sendiri. Nah mungkin di waktunya Kak Hal buat ngasih tahu lagunya Kak Hal ini bisa didengerin di mana aja sih? Ya, untuk teman-teman yang menyaksikan itu teman-teman bisa mendengarkan lagu Malang di seluruh DSP, di YouTube Music, Apple Music, di Spotify. Tentu kalau teman-teman butuh visualisasinya Kota Malang, teman-teman bisa berkunjung ke kanal YouTubeku di @healthstage. Terus teman-teman bisa cari judul lagunya Malang. Di situ teman-teman bisa lihat visualisasi dari lagu Malang. Oke, gitu. tepuk tangan dulu nih Sobat Musik buat Kak Hal ya. Memang luar biasa sekali karya-karyanya dan kita sebagai penggemar dari Kak Hal harus setia menunggu dan juga sangat-sangat menunggu ya karya-karya Kak Hal lainnya dan juga gebrakan Kak Hal lainnya. Jadi dari tadi kita cuma ngobrol aja dan ini adalah waktunya buat kita dengerin suara emasnya dari Kak Hal Stage sendiri, dan ini dia Hal. Diam-diam kamu tahu 7 juta tahun lalu Tuhan sedang iseng bikin tempatnya kita untuk sementara bahagia. Cukup bagus kukira, sedikit dingin, banyak tawa, penuh rasa. Kamu dan aku ada di sana, banyak bercanda, banyak waktunya. Hidup sederhana, berfilosofi sampai pagi. Entah bagaimana dunia punya makna.
kamu lupa untuk kembali, jangan kamu pergi tanpa ingat lagi kenanganmu di sini, masih di sini. Satu sore nanti jalan lagi, naik motor kita menyusuri malam, menikmati segala keteduhan kotanya. Jangan ragu untuk selalu mampir lagi, reguk malam yang memikat, hidup sederhana, berfilosofi sampai pagi. Entah bagaimana dunia punya makna, namun ada kalanya kita mungkin akan pergi, meninggalkan seluruh suasana di sana. Jika satu hari nanti kita boleh rindu lagi, menanggalkan luka ini. Come on. Jangan kamu lupa untuk kembali, jangan kamu pergi tanpa ingat lagi kenanganmu di sini, masih di sini. Bro, Batu, pantai mana lagi kita jelajahi minggu ini, atau cukup kedai kopi yang temaram. Oh, satu sore nanti jalan